Pembahasan terakhir dari film Insidious 2010 adalah ketika kakak ipar Renai melihat ada sosok makhluk di belakang adiknya, yaitu Josh, kira-kira seperti ini. Dan pada saat mereka kaget, tiba-tiba dari kamar Dalton terdengar ada suara keributan yang membuat mereka bertiga lari untuk melihat kondisi Dalton. Tetapi di sini mereka sangat terkejut mendapati kondisi kamar yang sudah diacak-acak oleh si makhluk halus tadi. Yang ini juga pasti halus kan? Oke, lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus Om Bray lewat channel Cicino Film ini. Target kita 1 juta subscriber. Oke? Let's go. Melihat kondisi Dalton yang terus diganggu oleh makhluk halus si pemakai handbody ini, membuat kakak ipar Renai menyarankan agar Josh dan istrinya Renai bertemu dengan kenalannya yang ahli dalam hal-hal mistis. Karena tidak ada pilihan, mereka menerimanya. Keesokan harinya, Alice menugaskan 2 orang bawahannya untuk melakukan pengecekan awal karena ia tidak bisa datang. Mereka adalah Spec dan Tucker. Nah, Alice sendiri adalah ahli spiritual kenalan yang dimaksud oleh kakak ipar Renai. Singkatnya, saat mereka sudah berkenalan, Spec dan Tucker akhirnya melakukan pengecekan awal. Mereka menyusuri setiap bagian rumah untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik alami, apakah ada atau tidak. Nah, setelah mencari-cari ke beberapa sudut rumah, Tucker yang tadinya ragu dengan apa yang mereka cari-cari, tiba-tiba berhenti karena seperti mendapati sebuah gelombang energi yang cukup besar. Mungkin kuat gelombang itu seperti ini. Karena penasaran, Tucker akhirnya memotretnya dengan kamera khusus ke arah jam dinding dan terjadilah sebuah show. Tucker yang melihat itu akhirnya mundur secara perlahan sambil gemetar. Dan ia langsung menyuruh Spec agar segera memanggil Alice pada saat itu juga. Singkat cerita, Alice pun datang dan langsung berkenalan dengan Josh dan Renai. Setelah berbincang sebentar, Alice meminta izin untuk menyusuri rumah. Nah, saat Alice menyusuri rumah, ia langsung menyuruh Spec mengambil alat gambarnya dan tetap mengikuti. Sesampainya Alice di kamar Dalton, ia tiba-tiba menengadah ke atas langit-langit rumah. Ia melihat sebuah sosok dan mendikte Spec untuk menggambarnya. Renai yang menggelisah melihat kedua orang itu langsung menghampiri dan mengambil hasil gambar yang dimiliki Spec. Dan ia mendapati sketsa makhluk yang seperti ini. Yang seperti ini adalah makhluk yang sama seperti yang dilihat oleh kakak ipar Renai. Di scan berikutnya, Alice akhirnya menyampaikan kepada Josh dan Renai bahwa apa yang mereka alami ini bukan lagi urusan medis dan tidak ada hubungannya dengan jatuhnya Josh dari tangga. Alice mengatakan bahwa benar tubuh dan jasad Dalton ada di sini, tapi jiwanya ada di alam goib. Kata Alice, sejak masih kecil, si Dalton ini sudah terbiasa berpergian ke alam goib. Dalton menganggap itu hanya mimpi, karena ruhnya selalu berpisah dari raganya setelah ia tidur. Nah, kata Alice juga, karena sudah terlalu biasa, Dalton tidak takut terhadap semua yang dilihatnya. Ia menganggap itu hanya sebatas mimpi, dan
anggapannya itu hanya teman bermain. Sialnya, menurut Alice, si Dalton ini sudah terlalu jauh pergi sehingga ia sudah tidak bisa kembali lagi ke raganya. Katanya, Dalton sudah berada di dunia di mana semua jiwa-jiwa yang gelap dan hitam tersesat. Dan sialnya lagi, jiwa-jiwa itu tahu bahwa raga Dalton saat ini sedang kosong. Makanya, banyak yang ingin hidup kembali lagi dan mau masuk mengambil alih tubuh Dalton. Inilah kenapa banyak ruh-ruh yang berkeliaran yang berada di sekitar jasad atau raga si Dalton ini. Nah, mendengar semua apa yang dikatakan Alice, sebagai orang tua Dalton, Josh dan Alice sangat-sangat benar-benar terpukul. Terutama Josh. Ia seakan tidak percaya dan mengatakan bahwa ini hanya cerita yang dibuat-buat saja. Saking seriusnya ia bicara dan meyakinkan istrinya, Om Ray tiba-tiba seperti percaya kepada si Josh ini bahwa ini memang hanya cerita yang dibuat-buat. Ini buktinya. Oke, lanjut. Nah, setelah Alice dan kedua anggotanya pergi, Josh yang masih dalam keadaan tidak percaya dengan kejadian itu terlihat merenung di samping anaknya Dalton. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang dikatakan Alice itu tidaklah benar. Namun beberapa saat kemudian ditampilkan ada sebuah gambar yang terjatuh dari dinding. Itu adalah buatan Dalton. Pada gambar itu jelas terlihat sangat mirip dengan sketsa yang digambar oleh Speck dan sangat mirip dengan apa yang diceritakan Alice. Dan saat itu pula Josh pun sadar bahwa yang dikatakan oleh Alice itu benar adanya. Berlanjut pada alur cerita di mana Josh akhirnya memanggil kembali Alice untuk datang ke rumahnya. Ditampilkan mereka ini sedang melakukan persiapan untuk memanggil Dalton kembali ke raganya dari dunia lain. Alice mengarahkan Josh dan Renai agar tetap diam dalam proses ini. Terlihat Speck dan Tucker lagi sibuk mendampingi Alice. Nah, dalam proses ini, Tucker bertugas untuk mengambil gambar dan Speck mendampingi Alice untuk menuliskan setiap kejadian di alam gaib yang dikatakan oleh Alice agar Josh dan Renai mengetahui apa yang terjadi. Nah, dalam proses ini, Alice berhasil berkomunikasi dengan Dalton. Tetapi dalam percakapannya, Dalton benar-benar tidak tahu cara ia kembali. Alice mengatakan kepada Dalton bahwa ia harus mengikuti suara Alice agar bisa kembali ke raganya. Pada bagian ini sangat seru. Dalton yang tidak bergerak tiba-tiba bereaksi. Dan makin lama ketegangan makin terjadi. Sampai pada puncaknya yang terjadi adalah seperti ini. Dalton hilang dari tempat tidurnya dan tiba-tiba saja terjadi seperti ini. Saat semuanya telah kembali normal, Tucker langsung memeriksa hasil rekaman kamera yang ia pasang. Namun, tidak ada sosok yang tertangkap kamera. Namun, berbeda dari kamera yang di tangannya, ia mendapatkan gambar makhluk tersebut. Beralih ke scan selanjutnya, kita mendapati kakak ipar Renai datang kembali ke rumah Josh karena ditelepon oleh Alice untuk menjelaskan sesuatu kepada Josh. Dan saat Josh menyambutnya dengan sebutan ibu, di sini Om Ray terdiam sejenak dan menemukan fakta sebenarnya. Ternyata dia ini bukan kakak ipar Renai,
melainkan ibu mertua Renai. Oke, lanjut. Jadi, tujuan ibu mertua Renai datang untuk menjelaskan bahwa ternyata saat Josh masih berusia 8 tahun, ia juga sering diikuti oleh makhluk halus, yaitu seorang nenek-nenek. Hal ini dibuktikan dengan beberapa foto yang masih disimpan ibunya. Dan yang mengejutkan, yang membuat Josh bingung dan tak percaya adalah saat Alice mengatakan bahwa ia dulunya juga suka berpergian ke dunia lain saat masih kecil. Nah, untuk Dalton dapat kembali ke raganya, Alice akhirnya membuat sebuah rencana, yaitu dengan cara mengirim roh Josh ke dunia gaib untuk mencari anaknya, Dalton. Pada scan ini diperlihatkan cara Alice menuntun Josh agar bisa masuk ke dunia alam gaib. Saat itu terlihat seperti tidak berhasil, tapi tiba-tiba Josh heran dan kaget melihat raganya sendiri. Ya, dia sudah masuk ke alam lain. Singkat cerita, saat Josh berada di dalam dunia lain, Alice menyuruhnya agar mengikuti suaranya. Hal ini hampir sama dengan yang ia lakukan saat berkomunikasi dengan Dalton. Kali ini Josh diperintahkan untuk mencari anaknya Dalton dan membawanya kembali untuk pulang. Nah, dalam perjalanannya ini, Josh banyak menemui roh-roh yang tersesat jiwanya di dalam kegelapan. Namun, yang seru pada momen ini ialah saat Josh bertemu dengan Dalton. Dapat disaksikan bahwa Dalton bukan terperangkap, tapi ia sedang dalam keadaan terantai dan di depannya dijaga oleh makhluk yang berwarna merah, alias yang berwajah merah. Josh pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung membuka rantai yang membelenggu anaknya itu. Namun belum saja berhasil membawa Dalton, makhluk itu langsung mendatanginya dan terjadilah sebuah show. Saat itu terjadi, raga Josh bereaksi seperti terguncang, disusul rumah yang berguncang-guncang. Tidak berhenti sampai di situ, makhluk yang berwajah merah itu mengejar Josh, tetapi Josh berhasil kabur dan mengejar Dalton yang sempat meloloskan diri. Nah, saat Josh sudah berhasil mendapatkan Dalton, ia pun berlari mengejar suara istrinya agar berhasil lolos. Namun karena suara Alice dan Renai didengar juga oleh makhluk halus lainnya, maka mereka juga berhasil menyeberang ke dunia manusia. Saat itu Josh masih tersesat dan makhluk yang lain ini hendak merasuki raganya. Suasana di rumah Josh sangat kacau. Kurang lebih seperti ini yang terjadi. Karena kegaduhan itu, Alice mencoba memanggil Josh dan Dalton agar bisa masuk ke raganya, dan tiba-tiba saja berhasil. Nah, selanjutnya setelah Josh dan Dalton kembali ke dunia yang nyata, terlihat Renai dan mertuanya menemani Dalton bersantap mie. Dalton sangat lahap karena kelaparan. Di sisi lain, Spek dan Tucker sedang bersantai di luar rumah karena kelelahan. Sementara itu, Josh dan Alice terlihat berbincang di ruangan sebelah. Nah, di sini ada yang aneh. Tiba-tiba saja Josh memberitahu Alice. Kata Josh kepada Alice, "Kau menunjukkan padaku dunia yang baru." Alice pun menjawab, "Tidak, kau pernah ke sana sebelumnya." Nah, setelah itu Josh mengembalikan sebuah foto yang dilihatnya dan tiba-tiba Alice menyadari sesuatu. Ia pun memotretnya dengan kamera khusus yang sering dipakai oleh Tucker. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Josh pun menjadi sangat pemarah. Saat itu,
Ia sangat tidak suka kalau Alice memotretnya. Ia pun mencekik Alice sampai ia tewas. Di scan lain, Rena yang mendengar suara keributan segera ke arah Alice dan Josh. Namun, Rena yang mendapat Alice dalam keadaan sudah kaku segera mencari Josh. Nah, dalam pencariannya ini, ia menemukan kamera dan hasil jepretan Alice. Ia sangat-sangat kaget setelah melihatnya. Dalam kagetnya itu, tiba-tiba Josh muncul dari belakang Renai dan film pun berakhir. Sekian pembahasan kita tentang Insidious 2010 ini. Dan makasih sudah menjadi subbreaker channel ini.